Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah ke hadapan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga pada para pengikutnya, yang semoga kita semua termasuk kepada pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Gimana kabar semua Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan tentunya pengurus DKM Masjid Ar-Rahman Gaperi, dan juga para sepuh, tokoh masyarakat, juga para hujjaj dan para asatidzah serta jamaah Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita berbagai bentuk nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menghirup udara segar ya. Luar biasa Pak ya, pagi ini ya kita bangun pagi kemudian bisa salat berjamaah, ini merupakan nikmat luar biasa. Apalagi kita hadir di majlis ilmu, kemudian kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjut dengan salat insyaallah al-isyraq, yang mana ya, pahalanya seperti haji. Bahkan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamah, sempurna dan sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon izin menyampaikan bahwasanya ayahanda Dr. Kiai Haji Ahmad Zainal Arifin berhalangan hadir pada hari ini karena beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah yang beliau laksanakan juga para jamaah terkhusus Indonesia, baik keluarga kita, saudara kita, karib kerabat kita dan sebagainya, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada pada bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah ya. Dan beberapa hari lagi ya, kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan daripada bulan Islam tentunya dimaksud di sisi Allah Subhanahu wa taala ada berapa Pak? 12 bulan. Hafal insyaallah Pak? Ya, coba kita sebutkan dari Muharram. Pertama apa? Muharram, Safar. Terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Thaniyah atau Al-Akhirah. Terus lupa. Nah, Muharram kalau pakai lagu nyanyian mungkin hafal Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Al-Awwal, Jumadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan.
Dan tentu bulan-bulan Islam ini Allah Subhanahu wa taala berikan nama tersebut yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tentu ada penamaan tersendiri, Pak. Muharram itu yaitu sesuatu yang diharamkan, ya, Muharram. Harrama yuharrimu tahriman. Muharram itu yang diharamkan. Maksudnya diharamkan dari al-qital, yaitu berperang. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu ataupun umat Arab terdahulu itu seringnya berperang, Pak, seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil pun beliau diikut sertakan berperang. Subhanallah. Ini juga menjadi latihan, ya, bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kuntu anbulu ala a'mami," kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, aku pernah diikut sertakan dalam perang, namanya perang Harbul Fijar. Kemudian beliau membantu paman-pamannya untuk memberikan apa, Pak? Anak panah. Jadi anak panah dari musuh yang sampai kepada umat Islam atau kepada apa namanya kabilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pungut, Pak. Ya, jadi apa namanya? Ya, istilahnya apa-apa yang dilempar dari kaum musyrikin dan sebagainya itu beliau ikut mengambilnya, mengutin, bahasa kita mengutin, ya, ngambilin seperti itu. Kemudian ngasih ke pamannya, dilempar oleh pamannya anak panah tersebut. Itulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil juga sudah dididik, ya, menjadi, ya, orang yang sangat-sangat luar biasa. Kita kembali ke ayat tadi, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Hurum itu jamak dari haram, Pak, ya. Haram itu dilarang, ya, diharamkan. Hurum jamaknya, jamak itu banyaknya, plural, ya, dalam bahasa Inggris disebut plural, ya. Kalau satu siswa talibun, kalau banyak berarti tulabun, gitu ya, kalau dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi ada 4, ya, bulan haram. Yang pertama apa, Pak? Muharram, kemudian Rajab, ya, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi 4 bulan haram ini, Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ini diharamkan daripada berperang, seperti itu. Jadi sisanya ada bulan apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, itu mereka masih berperang. Bahkan perang yang sangat-sangat dahsyat, ya, terjadi di bulan Ramadan. Itu perang apa, Pak? Perang Badar. Subhanallah. Begitu panas terik matahari, tetap melakukan peperangan. Itulah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Bayangkan, Pak, kita yang ada di zaman saat ini saja yang tinggal di Indonesia, Pak, ya, yang musimnya cuma ada 2, betul, Pak? Musim di Indonesia ada 2, ya. Ada hujan dan panas saja, ya. Kalau di Timur Tengah ada 4, ya. Ada musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim, ya, panas tadinya, seperti itu. Ya, sementara kalau di Sudan, ya, itu kata teman kami, ya, cuma 2, panas atau panas banget. Seperti itu, ya. Jadi panas atau panas banget itu di Sudan, Afrika, Pak, ya. Makanya luar biasa di sana. Di Mesir itu sempat kami rasakan panas sampai 43 derajat saja, Pak. Itu lumayan luar biasa. Belum di Saudi Arabia dan sekitarnya. Bahkan di 43 derajat waktu itu sempat ada informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa ada orang Mesir yang tinggal di padang pasir, Pak, Baduy, ya, disebutnya masyarakat Baduy, itu mereka meninggal dunia karena saking panasnya luar biasa. Segitu mereka yang biasa, Bapak, hidup, ya, di tempat seperti itu, ya. Apalagi kalau kita orang kota, ya, atau bukan orang Baduy, gitu, ya, tinggal di Baduy, mungkin tidak kuat, ya, seperti itu. Kemudian juga musim dingin luar biasa di Mesir pun sama, ya, itu bisa sampai di ibu kota, ya, Kairo itu bisa sampai 0 derajat. Adapun di semenanjung Sinai dekat Palestina itu bisa -1, -2, seperti itu. Jadi
pasti kita menggunakan jaket tebal ya Pak, kemudian dilapis di dalamnya sweater dan sebagainya, ya kemudian bibir itu sudah merah, berdarah dan sebagainya. Ala kulli hal, patut kita bersyukur kita lahir di Indonesia Pak, ya, yang musimnya cuma dua saja, musim hujan atau musim panas seperti itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kembali kepada ayat tadi, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang kokoh, yang kuat, yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau menzolimi dirimu atau diri kalian seperti itu. Maksudnya apa disampaikan oleh Abdullah bin Abbas rahimahullah taala radhiyallahu anhu, dan juga yaitu Al-Imam Al-Qatadah merupakan ulama tabi'in, mengatakan bahwasanya tentu seseorang ketika melakukan kezaliman, kesalahan, keburukan, dosa, pasti mendapatkan apa Pak? Dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan yang besar. Ketika masuk di bulan 4 yang diharamkan ini, dilipat gandakan luar biasa. Jadi kalau ya seseorang melakukan kezaliman kepada diri pribadi atau kepada orang lain, bahkan naudzubillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan-bulan selain 4 bulan itu ada dosanya. Terlebih di bulan 4 yang diharamkan lebih besar lagi. Maka begitupun sebaliknya ketika kita melakukan kebaikan karena kita masih ada di bulan Dzulqa'dah, insyaallah masuk bulan Dzulhijjah, maka perbanyak amal-amal kebaikan karena akan lipat gandakan daripada pahala. Baik itu qiraatul Quran, kita baca Al-Quran, ataupun kita bersalat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun menghadiri majelis ilmu, melazimkan diri untuk hadir di masjid mengikuti salat berjamaah, birrul walidain, bakti pada orang tua ya. Terkait bakti pada orang tua ada kisah luar biasa Pak. Ini kisah inspiratif ya. Dikisahkan bahwasanya ada seorang ulama tabi'in, orang Mesir, beliau yang bernama Haywah bin Shuraih ya. Haywatu ibnu Shuraih. Beliau ya ketika mengisi kajian itu dihadiri ratusan bahkan ribuan jamaah, subhanallah. Jadi sangat luar biasa daripada kualitas keilmuan dan sebagainya, termasuk adab dan akhlak. Kenapa adab dan akhlak menjadi penting Pak? Ya, saat ini Masya Allah ya, anak-anak kita ya, remaja saat ini yang kita lihat ya, subhanallah ya, kalau tidak dibekali dengan apa Pak? Adab dan akhlak sangat-sangat ya miris. Kita lihat ya, belum lama viral ya, kan kita aktif di HP Pak ya, ataupun media sosial dan sebagainya. Ada belum lama, mohon maaf ya, anak kecil yang ngambil apa Pak? Jalur sepeda ya. Ini kan viral ya, jalur sepeda. Kemudian ketika ketahuan ya oleh sang pemilik ya, dibuka jendela, kemudian ya, dia mengatakan apa yang tidak benar seperti itu, atau berdusta atau berbohong. Namun mudahnya mengatakan hal ini dan itu ya, khawatir itu sudah menjadi kebiasaan Pak ya, ataupun sudah menjadi habit dalam dirinya. Jadi ketika mengambil suatu barang ternyata dia apa? Bisa mengarang cerita ini dan itu viral ya di media sosial ya. Mudah-mudahan kita semua keluarga termasuk anak-anak kita terlindung dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Haywah bin Shuraih suatu ketika beliau sedang mengisi kajian. Kemudian beliau memiliki ibu Pak ya. Orang tuanya ataupun sang ayah telah meninggal dunia. Beliau hanya tersisa ibu yang sudah tua renta, yang sudah tua luar biasa. Tatkala beliau mengisi kajian, menyampaikan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba sang ibu datang Pak, karena kondisi masjid dengan rumah dekat seperti itu. Jadi ibunya datang ya, kemudian membuka jendela daripada masjid, kemudian mengatakan ya Haywah, karena kondisi masjid sedang ramai seperti itu. Maka sang ibu mengatakan wahai Haywah putraku,
Apa yang diperintahkan oleh sang ibu? Kata ibunya, at'imid dajjaj. Beri makan apa? Ayam, subhanallah. Ya. Jadi perintahnya berikan makan ayam dan juga berikan minum tentunya ya. Ayam nggak dikasih minum hidup ya. Takutnya keselak gitu ya. Jadi harus makan dan minum. Lantas apa yang dilakukan sang ulama luar biasa ini dari kalangan tabi'in? Ternyata beliau meninggalkan apa Pak? Kajiannya subhanallah. Ya. Untuk memenuhi panggilan sang ibu. Beliau tinggalkan kajiannya, beliau tutup kitabnya, beliau izin kepada jamaah, wahai jamaahku, aku saat ini dipanggil oleh ibuku, ya, maka aku harus meninggalkan kajian ini. Beliau sampaikan insya Allah akan melanjutkannya. Maka beliau pegang ibunya, kemudian menggendong ibunya, kemudian ke rumah, kemudian beliau memberikan makan kepada anak-anak ayam di rumah seperti itu, ataupun ayam-ayam yang ada di rumah. Kemudian diberikan minum, kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibunya selama itu dalam kebaikan ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai daripada hajat keinginan ibunya, beliau kembali ke masjid lagi ya. Kembali kepada jamaahnya masih hadir ya. Kemudian beliau sampaikan, wahai jamaahku, ya, mohon izin tadi saya meninggalkan kajian. Kenapa? Karena aku memberikan kajian yang merupakan ataupun ta'lim hukumnya Bapak sunnah. Adapun aku melakukan ataupun ya yaitu mendatangi ibuku untuk melakukan perintah yang ia lakukan itu merupakan kewajiban. Jadi penting untuk memprioritaskan kewajiban daripada apa? Yang sunnah. Masih banyak ya terkadang orang itu mengedepankan sunnah tapi meninggalkan apa Pak? Kewajiban-kewajibannya. Maka menjadi penting untuk kita terus belajar dan juga belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan bulan tadi. Jadi Muharram itu adalah bulan yang diharamkan untuk berperang. Kemudian Safar ini adalah diambil dari kalimat sifar. Sifar itu kosong Pak ya. Jadi kosong itu mereka nggak diisi oleh perang gitu, maksud istirahat. Jadi ada waktunya, Allah berikan waktu untuk berperang, Allah berikan waktu untuk istirahat, ya, untuk menguatkan ekonomi, ya, untuk menguatkan kekuatan berperang dan sebagainya. Kemudian ada Rabi' al-Awwal. Rabi' itu kan musim semi ya, Rabi' musim semi. Ya. Dahulu ya orang-orang Arab ya bulan Rabi' ini ya, tidak berubah kondisinya dengan bulan-bulan lain, sama saja. Kemudian ada Rabi' ats-Tsani, bulan ataupun musim yang semi kedua ya, di bulan yang kedua. Kemudian ada Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Jumad itu dari jamad. Jamad itu sesuatu yang beku Pak ya, tidak cair, beku ya. Maksudnya ini adalah musim dingin ya. Jadi musim dingin. Setelah musim dingin kan biasanya apa Pak? Ya, masuk kepada musim ya, nantinya musim panas dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian masuk kepada bulan Rajab. Di bulan Rajab diharamkan lagi apa? Perang seperti itu. Jadi sudah istirahat ya, melakukan aktivitas lain dan sebagainya, kemudian dilarang untuk berperang kembali di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban ya. Ini terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ya, karena orang-orang Arab ya, Sya'ban itu yatasya'ab. Yatasya'ab itu apa? Bercabang-cabang. Mereka ya saling menguatkan klannya masing-masing, bercabang pindah sana sini dan sebagainya ya, untuk menguatkan kekuatan mereka masing-masing. Masuklah di bulan Ramadan. Ramadan ya, dari kalimat ramdha. Apa itu ramdha Pak? Panas terik matahari. Maka wajar kalau bulan Ramadan panasnya luar biasa, apalagi tinggal di Timur Tengah. Ya. Jadi panasnya sangat-sangat luar biasa. Tapi ya, Ramadan itu bisa terjadi di musim dingin ya, itu perputaran biasanya 10 tahun bahkan lebih seperti itu. Jadi umumnya bulan Ramadan pasti panas ya, terik matahari. Biasanya kita lihat fata morgana apa ya, kalau di tempat-tempat seperti KRL ya, ataupun stasiun kereta ya, biasanya ada fata morgana seakan-akan kayak ada air gitu Pak, padahal itu saking panasnya luar biasa. Kemudian di bulan Syawal, ya Syawal adalah pengangkatan ataupun terangkatnya. Kita apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, mesti di bulan Syawal itu ditingkatkan. Mulai dari puasa yang kita lakukan, mulai dari
ya, tahajudnya, tarawihnya dan sebagainya itu perlu ditingkatkan. Kemudian Dzulqa'dah masuk juga di bulan haram, dilarang lagi apa? Dari berperang seperti itu. Dan di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan umrah biasanya di bulan Dzulqa'dah, Pak. Biasanya di bulan Dzulqa'dah. Bahkan 4 kali beliau umrah itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Dari Ji'rana, ya, kemudian dari ya, yang sebagainya itu beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah. Ini menandakan tentang pentingnya ya kalau masuk bulan Dzulqa'dah kita punya rezeki, kita umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ya termasuk bulan haji ya. Karena bulan haji ada 3, Pak. Ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Bulan haji itu ataupun haji telah diketahui bulan-bulannya. Di antaranya apa, Pak? Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Ketika seorang ya, memakai kain ihram kemudian meniatkannya di bulan Syawal, awal 1 bulan Syawal itu sudah sah seperti itu, Pak. Walaupun puncak haji di bulan apa, Pak? Dzulhijjah tanggal 8, 9, 10, 11, 12 di 13. 8 di Mina, 9 di Arafah, ya, 10 ya Dzulhijjahnya, sembelih dan sebagainya, 11, 12, 13 hari tasyrik, ya, itu kan puncak hajinya. Jadi kalau dia berangkat Syawal, niat pakai kain ihram, niat untuk melaksanakan haji ya, terutama Indonesia kan haji tamattu ya, umrah dulu baru haji itu sah. Tapi kalau seseorang pakai kain ihram niat haji dari bulan Ramadan, diterima nggak, Pak? Nggak diterima, karena awal bulan haji bulan Syawal tadi. Dia mau dimulai di bulan Dzulqa'dah juga diterima seperti itu. Tapi kalau sebelum Syawal maka tidak akan diterima. Berbeda dengan umrah. Kalau umrah bisa dilakukan kapan saja di seluruh bulan yang ada itu bisa dilakukan. Itulah diantara keutamaan bulan Dzulqa'dah. Kemudian juga penting di bulan haram ini tingkatkan amal kebaikan, ya, jauhi daripada amal keburukan. Kemudian ada bulan Dzulhijjah ya, yang disebut dengan bulan haji. Hijjah tentu haji. Ya. Makanya penting ya di bulan Dzulhijjah itu ya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, tidak ada hari terbaik ya, di dunia ini kecuali Dzulhijjah. Betapa banyak mungkin ya di antara kita ataupun kaum muslimin ya, ketika bulan Ramadan itu apa, Pak? Semangat luar biasa. Ya. Bulan Ramadan yang masuk ya kepada kita semangat, alhamdulillah ya. 10 hari pertama kita semangat, 10 hari kedua masih semangat, 10 hari ketiga lebih apa, Pak? Lebih semangat lagi karena masuk 10 hari terakhir ya. Ada Lailatul Qadar di sana. Namun banyak kaum muslimin ya ketika masuk 10 hari bulan Dzulhijjah apa, Pak? Menganggap seperti biasa saja. Padahal disampaikan oleh para masyayikh ya, bahwasanya hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari bulan Dzulhijjah dari tanggal 1, 2 sampai tanggal 10. Ini mesti kita gaungkan, kita biasakan untuk mengisi amal-amal di bulan tersebut. Kemudian juga ya, penting untuk kita ketahui bahwasanya ya, tentu ya tidaklah seorang hamba melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amalnya akan diterima kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pembuka ya, karena kita masih berada di bulan-bulan haram, di bulan-bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan-bulan tersebut ya, dari hal-hal yang diharamkan. Insyaallah pada kesempatan mulia ini kita akan bahas sedikit ya tentang kejujuran, Pak. Kita akan bahas sedikit tentang kejujuran. Terhubung tadi kita sampaikan ya berita yang viral ya, juga kita jaga anak-anak kita dari sifat-sifat tidak baiknya, yaitu tentang bohong dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab tentang kejujuran ini yang pertama adalah dalam surah At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan jadilah kalian dengan orang-orang yang jujur.
Ada dua pendapat ya dalam kalimat wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian dengan orang-orang yang jujur. Yang pertama adalah pendapat pertama mengatakan maksudnya bukan ikut serta dengan mereka dalam artian ya hidup dengan mereka atau berdampingan dengan mereka, tapi mengikuti sifat-sifat mereka. Mereka senantiasa berkata jujur, tidak berbohong, kemudian saling menghargai terhadap sesama. Itu maksudnya Pak ya. Jadi pendapat pertama apa? Wa kunu ma'as sadiqin maksudnya mengikuti sifat-sifat orang yang jujur. Yang kedua, wa kunu ma'as sadiqin, kita hidup dengan orang-orang yang jujur. Jadi kalau kita kenal ada orang yang sering berkata dusta, sering berkata bohong, jangan kita temani seperti itu Pak ya. Kenapa? Karena almar'u ala dini khalili. Seorang itu ya, bergantung kepada agama temannya. Dan anak kita lihat dia bergaulnya dengan siapa, ya maka itulah cerminannya. Kalau teman-temannya sering hadir ke masjid, ikut pengajian TPA ya, ataupun sebagainya, maka ya, bisa ya, kita ketahui bahwasanya anak itu insya Allah dalam kebaikan. Tapi naudzubillah kalau ternyata ya seorang anak bertemannya sama ya orang-orang yang suka berbohong, ya, suka ya menghabiskan waktu dengan gadgetnya misalkan Pak ya dan sebagainya, maka pasti ya anak tersebut pun akan seperti itu. Nah, kemudian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35, ini ayat yang luar biasa ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, wal qanitina wal qanitat, juga laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, was-sadiqina was-sadiqat, dan juga laki perempuan yang senantiasa melakukan kebaikan, berkata jujur, benar dan sebagainya. Was-sabirina was-sabirat, yang sabar, wal khashiina wal khashiat, yang khusyuk dalam ibadah mereka, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, senantiasa melakukan sedekah, was-shaimina was-shaimat, juga berpuasa laki dan perempuan tersebut, wal hafizina furujahum wal hafizat, juga menjaga kemaluannya baik laki maupun perempuan, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, juga senantiasa berzikir ataupun ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan Allah itu banyak Pak ya. Tata caranya ya baik kita berzikir pada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataupun salat ya kita lakukan itu pasti kita sedang mengingat Allah ya. Ataupun ya ibadah-ibadah lainnya pasti kita niatkan itu ya kita lakukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam kondisi apapun ya kita sedang berjualan misalkan ya, ketika pekerjaan kita adalah di ya tempat untuk berjualan, maka kita juga ingat Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika masuk azan ya. Maka kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah siapkan untuk mereka semua ya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Subhanallah. Allah akan siapkan bagi mereka semua ya. Tadi yang apa Pak? Muslim muslimah ya, mukmin mukminah, taat pada Allah, kemudian jujur ya, kemudian sabar, kemudian khusyuk dalam ibadah, kemudian rajin sedekah, puasa ya, dan juga menjaga kemaluan mereka, dan juga berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan maghfiratan, ampunan yang luar biasa, wa ajran azima, juga pahala yang luar biasa, bahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil, yaitu dalam surah Muhammad ayat 21, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Orang-orang ya, yaitu munafik ya, kalau mereka jujur kepada diri mereka sendiri maka terlebih baik bagi mereka. Karena jujur itu Pak secara bahasa ya, artinya mutabaqatul khabaril waqi'. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan sesuai dengan faktanya, realitanya. Maka sebaliknya bohong ataupun dusta adalah mukhalafatu ya, mukhalafatu al khabaril waqi', berbeda ya, dengan realitas seperti itu. Nah,
Termasuk ya dikategorikan orang yang berdusta adalah orang munafik ya, karena ia di hadapan kaum muslimin ngapain Pak? Salat, betul ya? Ya mungkin puasa, bahkan ikut jihad ya, bersama Rasul dan para sahabat, tapi ternyata hatinya apa Pak? Berbeda. Jadi jujur itu ada secara perkataan dan juga perbuatan. Maka yang menyelisih daripada jujur itu sendiri ya, contohnya adalah orang munafik di depan kaum muslimin ia seakan-akan ibadah pada Allah, ikut dengan kaum muslimin, tapi ternyata hatinya apa Pak? Tidak seperti itu ya, justru ya memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Termasuk orang musyrik juga sama ya. Orang musyrik ya itu ya ternyata kan menduakan Allah, ikut sholat mungkin ini dan itu, tapi ibadah punya Tuhan yang lain. Datang ke pohon Pak ya, pohon beringin misalkan yang besar, kemudian ngasih apa sesajen, ya, itu kan merupakan kesyirikan. Masyarakat yang berada di ya pesisir pulau Pak, ataupun pantai ya, pesisir pantai itu kan suka ada nyembelih apa, kerbau ya, kemudian kepalanya dibuang ya, kepalanya dilempar ke laut ya, itu untuk sesajen ya, untuk dewa-dewa dan sebagainya, termasuk ya, kesyirikan seperti itu. Ia ibadah pada Allah, di sisi lain ia menduakan Allah. Adapun yang ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ahli tauhid. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan juga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hadis yang sangat-sangat luar biasa ya. Mesti kita ambil pelajaran dan ibrah daripadanya ya. Yaitu hadis yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk berkata jujur ya. Fa inna sidqa yahdi ila albir, karena kejujuran mengantarkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, ya. Kebaikan akan mengantarkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa may yazalur rajul yasduq, dan orang atau seseorang yang jujur tadi masih terus dia berkata jujur ya. Wa may yazalur rajul yasduq wa yataharras sidq, dan terus ya, dalam kesehariannya untuk melakukan kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai Allah catat ya, Allah tuliskan baginya adalah termasuk orang yang jujur. Kalau Allah telah mengklaim diri kita Pak, amin ya, mudah-mudahan termasuk orang jujur, maka ini sudah menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Sahabat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu para sahabat mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada mereka, sudah dijamin pasti ya dimasukkan ke dalam apa Pak? Surga. Maka kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadzib. Wa iyyakum wal kadzib, dan ya, jangan ya bagi kalian melakukan dusta. Fa innal kadzib yahdi ila al fujur, karena ya dusta, kebohongan mengantarkan pada apa? Pada keburukan. Wa innal fujur yahdi ila nar, keburukan pasti mengantarkan kepada api neraka ya. Wa may yazalur rajul yakdzib, dan seseorang masih terus berdusta ya. Wa yataharral kadzib, terus kesehariannya berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai Allah catat sebagai orang yang dusta. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang melakukan dusta ya. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting ya bagi kita untuk menjadikan kehidupan kita, segala aktivitas kita, baik perkataan kita, ketika kita berbicara dengan teman kita, keluarga kita, tetangga kita, kita mesti berkata jujur seperti itu ya. Dan kita ya menjauhi daripada sifat-sifat ya, ataupun hal-hal yang menjadikan diri kita untuk berdusta ataupun berbohong. Kemudian ya, tentu ya ada juga ya, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, bahwasanya ulama yang berbeda pendapat ya terkait apakah ya dusta itu sendiri dibolehkan ya. Ini ada pembahasan ya, yang sangat-sangat luar biasa.
Ya, sebentar Pak, ini dicari dulu ya. Nah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, jadi ya, bahkan termasuk ya, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang berdusta karena ia ingin yang menyampaikan sesuatu itu ya agar manusia ya tertawa dan sebagainya. Kan kadang suka ada Pak ya, mungkin teman ataupun ya, siapa ya gitu ketika berbicara itu kadang berlebihan Pak ya, tidak sesuai dengan realita ya, dilebih-lebihkan agar ya, orang lain itu tertawa ya, bahkan sampai terbahak-bahak, padahal itu tidak dibolehkan ketika ada unsur dusta di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wailun ya, liman haddatsa fakadzab. Tentu keburukan ya, bagi orang yang berkata ya kemudian ia dusta ya, ataupun menambahkan kedustaan di dalamnya, liyudhika bihil qaum, agar manusia yang mendengarnya itu tertawa. Wailun lahu thumma wailun lahu. Kecelakaan baginya dan juga kecelakaan baginya. Nah, maka ya, sudah jelas bahwasanya dusta itu adalah suatu keharaman ya, ataupun dilarang dalam Islam. Kecuali yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu tiga hal, Pak. Yang pertama adalah dalam kondisi perang. Ya. Yang kedua dalam kondisi al-islah bainan nas, ya, untuk ya islah bainan nas, ya, untuk membenarkan ya ketika terjadi dua orang yang sedang bertikai ya, atau dua kelompok sedang bertikai. Ya. Kemudian ya, wa hadithul mar'ah zaujaha wa hadithuhu iyyaha, ataupun suami ya bicara kepada istri ya konteksnya gombal Pak ya, bohong ya. Kemudian ataupun istri juga kepada suaminya. Contoh kalau dalam perang Pak ya, itu contohnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menjaga yaitu apa namanya barisannya ya, itu diizinkan ya untuk kita ya bisa disampaikan ya, di sini ada pendapat yang mengatakan ini dusta ataupun bohong yang dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan ini bukan dusta tapi tauriyah. Tauriyah itu kalau dalam bahasa Arab ya masuknya di ilmu balaghah Pak ya. Ilmu balaghah. Ada al-ma'ani, al-badi' dan al-bayan. Contohnya tauriyah itu kita mengucapkan sesuatu yang pendengar itu pahamnya makna dekat Pak, padahal yang kita inginkan makna jauh. Contohnya begini Pak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu itu melakukan hijrah. Ya. Tentu Abu Bakar menjaga siapa? Rasul luar biasa. Ya. Bahkan sampai Abu Bakar mendapatkan apa? Gigitan ya, ataupun ya sengatan dari lebah ataupun tadi ya ular itu di gua Hira ya, ataupun di gua ya di gua Thur ya. Kemudian ya juga Abu Bakar menjaga Rasul ketika ditanya oleh orang yang sedang menghadangnya. Jadi ada orang yang gak dikenal menghadang Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW, maka ditanya oleh orang tersebut, ya, siapa engkau, dari mana? Seperti itu. Maka kata Abu Bakar, ya, kita ya lewat di sini. Dan itu siapa? Maksudnya Nabi SAW. Karena khawatir kalau dibilang Nabi pasti dia apa Pak? Diambil ya, atau ditarik, bahkan alhamdulillah sampai dibunuh. Maka Abu Bakar ya, melakukan tauriyah, yaitu mengatakan innahu lahadin lit-tariq. Ini cuma pengantar jalan, bodyguard Pak ya, atau apa disebutnya? Guide ya. Ya guide yang mengantar jalan kemana, misalkan dari Bogor ke ya ke Bandung ya ada guide-nya gitu kan. Nah, ini yang ngantar ya. Abu Bakar bilang innahu lahadin lit-tariq, itu cuma mengantar jalan. Pasti yang mendengar pahamnya apa Pak? Oh, berarti guide aja. Padahal makna yang jauh yang diinginkan. Maksudnya beliau SAW adalah pengantar jalan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauriyah namanya. Ya, untuk melindungi diri kita, termasuk melindungi harta kita. Mohon maaf kadang ya, mesti ya ketika ada naudzubillah seseorang yang mungkin mau dibegal Pak gitu ya. Kemudian mana duitnya gitu ya. Kemudian dia bilang apa Pak?
saya nggak ada duit, padahal di dompetnya apa Pak? ATM-nya ada 10. Saya nggak pegang duit, betul Pak ya? Nggak pegang duit apa? Cash gitu ya. Itu juga tauriah. Jadi untuk menjaga diri, untuk menjaga harta, ya, termasuk menjaga kehormatan bagi perempuan. Ya. Jadi ada tujuan di balik itu. Maka ini dibolehkan, bukan termasuk dusta yang dilarang. Kemudian juga ya, Nabi SAW ketika sedang melakukan perang ya, kemudian Nabi SAW berangkat terlebih dahulu ya, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga ditanya oleh kakek-kakek tua ya. Kakek tua itu mengatakan ya, dari mana kamu? Kata Nabi SAW, kamu dulu dari mana? Maka si kakek mengatakan, oh saya dari sini dan sebagainya. Kemudian sang kakek bertanya, kalau gitu siapa kamu dan dari mana? Maka kata Nabi SAW, ya, kita orang cuma lewat, wa nahnu minal ma, dan kita dari air. Yang dipahami oleh orang-orang terdahulu, air itu maksudnya oh mungkin dari air Irak Pak, ya, negara Irak ya, atau negara sebelahnya dan sebagainya. Padahal yang dimaksudkan air di situ adalah ya ketika kita dilahirkan ya, tentu ya ada sperma ya yang masuk ke dalam rahim ibu seperti itu. Maksudnya air mani. Ya, kita semua dilahirkan ya berawal dari apa? Air mani. Itu namanya tauriah. Kemudian islah bainan nas ya untuk membenarkan atau ya orang yang sedang berseteru ya bertikai dan sebagainya, gimana caranya agar mereka apa? Kembali ya. Contoh misalkan ada si A ya berantem dengan si B Pak, ataupun kelompok satu bertikai dengan kelompok dua ya. Maka kita yang ingin ya agar mereka tidak bertengkar kembali ya kita sampaikan, padahal kelompok itu mereka nggak ada tujuan mau memerangi kalian lah seperti itu Pak. Jadi kita bohong itu untuk kebaikan. Ataupun kita bilang ke si B, ya, padahal si A itu pengen minta maaf ke kamu seperti itu Pak. Jadi ada tujuan maslahah kebaikan di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan ini tetap dusta yang dibolehkan, sebagian mengatakan ini hanya tauriah yang dibolehkan seperti itu. Kemudian juga ya antara suami istri, contoh misalkan Pak ya, apalagi suami istri yang baru menikah ya seperti itu. Jadi suami mengatakan ya hari ini kamu cantik banget ya Dek misalkan ya seperti itu ya. Ataupun ya tidak ada yang cantik di dunia ini melainkan engkau. Padahal kan perempuan cantik banyak Pak ya di dunia ini, dan cantik itu relatif ya. Ataupun kebalikannya ya, sang istri mengatakan engkau yang paling ganteng di dunia ini, bahkan sealam jagat raya ini ya. Itu gombal disebutnya. Itu diizinkan Pak ya, antara suami istri untuk membangun mahabbah, cinta ya, kemudian ulfah ya, kedekatan di antara mereka dan sebagainya. Nah, jadi ini ya, 3 hal yang diizinkan. Kenapa? Berdasarkan yang disampaikan Imam Nawawi. Ini ada ya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau SAW pernah bersabda, lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, alaihi afdhalus salatu wassalam, itu belum pernah berdusta kecuali 3 dusta. Kata Nabi SAW, Fintaini fihina fi dzatillah. 2 hal itu dalam zat Allah. Contohnya ini sakim. Di Al-Quran ada kalimat ini sakim, aku sedang sakit. Jadi kisahnya Pak, Nabi Ibrahim itu ya disebutkan ummatan wahidah, satu umat saja. Padahal Nabi Ibrahim sendiri Pak ya, umat itu kan banyak ya. Saking kuatnya akidah dan juga tauhid siapa Nabi Ibrahim, millata Ibrahim hanifah. Bahwasanya agama Ibrahim adalah agama yang lurus, agama Islam maksudnya. Jadi Nabi Ibrahim harus mengatakan saya sedang sakit ketika Nabi Ibrahim diundang oleh masyarakatnya menghadiri sesembahan Pak, menghadiri patung-patung yang begitu banyak ya. Nabi Ibrahim tidak mau karena itu merupakan kesyirikan. Akhirnya ya bilang saya sedang sakit ya. Ini juga tauriah kata Imam Nawawi, yang dimaksud Nabi Ibrahim bukan sakit apanya? Jasadnya, padahal beliau sehat, tapi sakit hatinya Pak. Ini makna yang jauh ya. Sakit hati karena melihat kaumnya apa? Melakukan kesyirikan. Ini juga tauriah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bal fa'alahu kabiruhum hada. Berlanjut dari kisah tersebut, Nabi Ibrahim ya suatu malam ya itu menghancurkan patung yang paling besar Pak ya. Atau menghancurkan patung-patung, menyisakan patung paling
besar. Kemudian dikumpulkan orang, siapa ini yang melakukan ini? Ada yang mengatakan Ibrahim, maka panggil ya Ibrahim tersebut. Dipanggil ya, kemudian ditanya kenapa engkau lakukan ini dan sebagainya. Nabi Ibrahim bilang, coba tanya ke yang besar, patung yang besar yang masih ada. Ya. Tapi kan mereka tidak berpikir ya, tapi mereka tidak bisa berpikir dengan rasional secara baik ya. Karena patung yang masih ada pun mau besar mau kecil ya nggak bisa ngomong gitu Pak ya. Nggak bisa ngomong ya. Apalagi diminta manfaat, diminta mudarat, menghindarkan kemudaratan, tidak akan bisa ya, karena patung hanya diam seperti itu. Nah, tapi mereka tidak termasuk kaum yang mau berpikir. Kemudian akhirnya ya Nabi Ibrahim ya dimasukkan ke dalam api ya, dengan izin Allah ya. Api tersebut menjadi ya penyelamat ya bagi Nabi Ibrahim ya, diinginkan dan selamat. Luar biasanya ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan api itu dingin tapi selamat Pak. Bayangkan kalau dingin saja ya, tanpa ada kalimat selamatnya, pastikan Nabi Ibrahim kedinginan. Banyak juga ya kisah ketika Nabi SAW berperang itu di Uhud Pak. Itu kan dingin juga ya, itu sahabat ya ataupun orang yang ikut perang sampai terlepas jarinya saking dinginnya ya. Terlepas jarinya ya, itu saking dingin luar biasa. Makanya perintah Allah kepada api tersebut selain dingin tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga terakhir Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Sarah ya. Sarah ini merupakan istri yang cantik jelita ya. Kemudian Nabi Ibrahim ingin masuk kepada suatu negara ya, ataupun suatu tempat yang ada rajanya ya. Yang terkenal raja tersebut kalau melihat perempuan cantik sedikit diambil Pak ya, ditarik seperti itu ya. Ini kisah dalam hadis Nabi SAW tadi ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim bilang ya, kepada istrinya Sarah, wahai Sarah, ketika nanti kita masuk ke kaum tersebut ya, yang terkenal rajanya itu kalau sudah melihat perempuan sedikit saja cantik pasti diambil ya, maka aku akan mengatakan kamu bukan istriku seperti itu Pak, tapi kamu adalah saudariku seperti itu. Ya harapannya mudah-mudahan nggak ditarik gitu ya, nggak diambil dan sebagainya. Kata Sarah, oh iya dan sebagainya. Tapi ternyata ketika Nabi Ibrahim dan istrinya masuk ke dalam tempat tersebut ya, ternyata ada anak buahnya Pak ya dari raja ini ya, itu melihat perempuan tersebut, ditanya siapa ini dan sebagainya, ini cuma saudariku. Ya oh gitu. Tapi yang satunya mengatakan oh ini kesempatan nih, kata kasih ke raja aja gitu ya. Disampaikan ke rajanya, raja cuma dengar itu ada perempuan cantik. Udah sini cepat gitu ibaratnya Pak ya. Kemudian Nabi Ibrahim ya ketika Sarah ditarik diambil tersebut ya Nabi Ibrahim sholat ya Pak. Ataupun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah akan dilindungi istrinya, kebaikan dan sebagainya dalam keluarganya. Kemudian ya sang raja ya dihadapkan kepada Sarah istri Nabi Ibrahim alaihi assalam. Biasanya raja tersebut ya ketika perempuan didatangkan langsung dipeluk Pak. Waliyadzubillah, ngeri ya. Jadi didatangkan perempuan langsung dipeluk. Nah ketika Sarah didatangkan di hadapan raja tersebut ya, itu saat ingin dipeluk tiba-tiba tangan raja terbelenggu Pak ya, terikat ya. Dalam stroke ya, nggak bisa gerak sama sekali ya. Stroke ataupun apa dan sebagainya nggak bisa gerak. Sang raja bilang, mintakan pada Robmu ya, wahai perempuan tadi, mintakan pada Robmu kalau engkau memiliki Tuhan seperti itu ya, agar melepaskan diriku, aku tidak akan memelukmu gitu ibaratnya Pak ya. Kemudian Sarah minta pada Allah, ya Allah bukakan kekang ataupun ya penyakit yang ada dalam raja tersebut ya. Kemudian terlepas Pak, udah dilepas dari doain ya, mau dipeluk lagi, membohong tuh ya rajanya. Kemudian tiba-tiba stroke lagi, nggak bisa gerak lagi. Kemudian minta didoain lagi, dilakukan oleh Sarah lagi. Terlepas lagi sampai 3 kali Pak, subhanallah. Sampai 3 kali ya. Kemudian sampai sang raja takut ya, oh ini jangan-jangan syaitan gitu ya. Kata sang raja, oh ini bukan manusia, jangan-jangan ini syaitan. Akhirnya dilepaskan siapa Sarah. Selamatlah Sarah dan juga Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Itu Pak kisah ya. Daripada hadis Nabi SAW yang menyampaikan ya, Nabi Ibrahim ya, berdusta untuk kemaslahatan ya. Sebagian ulama mengatakan ini bukan dusta tapi ini tauriah ya, tauriah, menyampaikan suatu kalimat
dipahami oleh pendengar adalah kalimat ataupun makna yang pendek, yang diinginkan adalah makna jauhnya. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mungkin demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin yang untuk senantiasa bertutur kata dan juga melakukan perbuatan sesuai dengan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa melakukan yaitu kejujuran dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada dusta dan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Pak, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kita akan buka sesi pertanyaannya sebelum kita tutup. Nah. Syuruk masih lama apa sudah? 3 menit lagi. Pas ya buat 1-2 pertanyaan mungkin ya. Barangkali ada pertanyaan. Cukup ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat dan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf lebih kurangnya. Walafu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.